Koki terkemuka baru saja tiba di pasar. Langsung tertarik dengan bakpao yang dijual oleh seorang anak laki-laki. Dengan rasa penasaran, ia mendekat dan bertanya, apakah bakpao itu dibuat oleh keluarganya. Namun ternyata, bakpao tersebut adalah hasil karya anak laki-laki itu sendiri. Anak itu mengatakan untuk memberi satu pada pria itu. Jika rasanya tidak enak, tidak perlu membayar. Setelah pria itu mencicipi, ia langsung menyatakan bahwa anak laki-laki itu pasti akan menjadi chef legendaris di dunia kuliner di masa depan. Pria itu lalu melihat papan iklan di sampingnya dan bertanya tentang sponsor yang sedang dicari. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa ia ingin membeli sebuah sepeda roda 3 agar bisa mengangkut lebih banyak bakpao untuk dijual. Namun ia masih kekurangan $100 untuk modal usaha. Jadi ia mencari orang yang mau menjadi sponsor dengan janji setelah menghasilkan uang, keuntungan akan dibagi bersama. Pria itu tergerak oleh ketulusan anak itu, lalu mengeluarkan $100 dan berkata bahwa ia akan menjadi sponsornya. Namun, siapa sangka, anak itu malah ingin menandatangani sebuah perjanjian. Saat anak itu hendak menandatangani, ia menyadari tidak membawa pulpen. Pria itu pun meminjamkan pulpen metal miliknya, dan mereka sepakat untuk bertemu lagi keesokan harinya untuk mengambil pulpen dan perjanjian itu. Tanpa disadari, perbuatan baik pria itu akan mengubah nasibnya selamanya. Tidak lama setelah itu, anak laki-laki itu membawa pulpen dan perjanjian, menunggu pria itu di pasar. Namun ia menunggu sepanjang hari hingga malam, tapi pria itu tidak datang. Anak itu pun berjanji dalam hati untuk menemukannya. 18 tahun berlalu. Kini pria itu sedang menghadapi tuntutan biaya medis dari pelanggan. Pintu restoran dikepung oleh orang-orang yang marah. Pria itu sedang memeriksa bahan-bahan di dapur, dan bertanya dengan marah pada kepala koki mengapa masalah ini bisa terjadi. Tiba-tiba, 3 murid yang dia adopsi dulu masuk dengan percaya diri. Mereka meminta agar restoran tersebut diserahkan kepada mereka. Jika tidak, restoran itu akan tutup. Saat itu, pria itu baru menyadari, 3 anak yang ia adopsi ternyata sangat kejam. Namun sudah terlambat untuk menyesal. Untuk menyelamatkan restoran yang telah berdiri selama ratusan tahun, ia hanya bisa pergi menghadapi keluarga pasien. Namun begitu ia sampai di ruang utama, sebuah botol alkohol dilemparkan ke tangannya. Tapi ia tetap menahan rasa sakit dan berkata pada kepala koki bahwa ia baik-baik saja. Melihat ketidakpuasan keluarga pasien semakin meningkat, pria itu tahu bahwa ia tak bisa menghindari tanggung jawab. Namun, semua harta miliknya sudah direbut oleh ketiga muridnya. Saat itu, ia tak mampu memberikan kompensasi yang diminta. Dengan putus asa, ia memohon untuk diberi waktu 3 hari, agar ia bisa mengumpulkan uang. Keluarga pasien, melihat pria itu merendahkan diri, akhirnya setuju dengan permintaannya. Untuk bisa mengumpulkan uang secepat mungkin, pria itu terpaksa menjual rumah dan mobilnya. Anaknya yang merasa kasihan pada ayahnya, memberikan seluruh tabungannya yang sebelumnya untuk kuliah di luar negeri. Meski begitu, masih ada kekurangan $1 juta. Dengan tidak ada pilihan lain, pria itu memutuskan untuk meminta bantuan dari sahabat lamanya, karena kini sahabat itu sudah menjadi pengusaha besar. Namun, siapa sangka sahabat lamanya kini sudah berubah menjadi orang yang kejam. Ia tidak hanya menghina pria itu dengan masalah meminjam uang, tapi juga memaksanya untuk menyerahkan restoran. Hingga pria itu melihat ketiga muridnya muncul. Barulah ia menyadari bahwa semua ini adalah sebuah konspirasi yang direncanakan oleh mereka. Ternyata ketiga muridnya sudah menjalin kerjasama dengan sahabat lama pria itu. Mereka ingin merebut restoran legendaris milik pria itu, mencoba menghubungkan diri dengan grup restoran baru yang besar. Namun mereka tidak tahu bahwa pendiri grup restoran besar itu adalah anak